Halo semuanya, sekarang kita mulai praktikum 1 Microsoft Word 2016. Sebelumnya kalian buka dulu modul sama Microsoft Word. Terus ini di copy paste sampai di tabelnya, oke? Modulnya buka di halaman 76. Oke, kalau sudah di copy paste seperti ini, pastikan bentuknya kosongan seperti ini dan tidak ada format lain. Kemudian kita akan lihat di keterangan, jadi kita scroll di modul, scroll ke bawah. Jadi di sini ada ketentuan soal praktikum Microsoft Word 1. Yang pertama, paper size-nya itu legal. Yang kedua, margin atas 4 cm, bawah 2 cm, kiri 3 cm, kanan 3 cm. Terus yang di bawah ini untuk mengisi yang lain gitu ya. Oke, yang pertama yang mau kita ubah adalah paper size atau ukuran kertas. Caranya, kalian masuk ke tab layout. Nih yang di atas, pencet layout. Oke. Dari layout kita pencet yang size. Oke. Size-nya pencet yang legal. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang diminta di soal. Di soal minta legal, kita pencet legal. Tuh. Oke, selanjutnya ketentuan yang kedua ini terkait dengan margin. Nah, kalau margin itu teman-teman juga sama di tab yang tadi, di tab layout. Kalian pilih margin. Oke, margin. Terus pencet yang bawah, custom margin. Pencet. Terus muncul kayak gini. Nah, ini kalian sesuaiin ya. Di sini top atau atas itu adalah 4 cm, jadi tulis 4. Kemudian, teman-teman pencet tab. TAB yang ada di keyboard sebelah kiri di atasnya caps lock itu tab dipencet. Nah, dia akan pindah ke bottom. Bottom ini adalah bawah, oke? Di sini ketentuannya bottomnya 2 cm, jadi tinggal pencet 2 cm. Kemudian di tab lagi, nanti dia akan pindah ke left atau kiri. Kemudian di sini ketentuannya adalah 3. Terus kita ketik 3. Selanjutnya yang kanan juga dimintanya adalah 3. Jadi kita pencet 3. Oke, habis itu teman-teman bisa enter atau bisa klik OK. Oke, ini marginnya sudah berubah, kemudian ukuran kertasnya juga udah berubah. Kita bisa lanjut mengerjakan ini, suratnya. Oke, ini kan sebelumnya ini masih berantakan banget. Nih, masih sampai ada halaman selanjutnya. Nah, caranya supaya ini jadi rapi adalah kalian pencet CTRL sama A. Nih, jadi dia keblok semua otomatis. Kemudian, kalian ke tab Home, pencet, kemudian ke paragraf, pencet, terus pilih yang ini. Untuk mengatur spasi, jadi kan kalau dilihat spasinya ada yang lebih dikit, kemudian spasinya ya gitu deh, pokoknya lebih dikit. Nah, kita mau supaya spasinya tuh rapi gitu, kemudian lebih rapet gitu ya. Jadi kita pencet spacingnya dipencet, kemudian kita pencet yang remove space after paragraph. Jadi ini kan ada spasi setelah paragraf, kalau kita enter ada spasinya gitu kan. Nah, ini kita mau remove supaya dia lebih rapet gitu. Nah, ini udah ya, jadi cuma satu halaman doang. Nah, kemudian setelah spacingnya di remove, selanjutnya adalah kalian bikin ini jadi rata tengah. Rata kanan kiri. Rata kanan kiri atau justify itu kalian bisa pencet yang ini. Atau kalau di keyboard itu shortcutnya adalah CTRL sama J. Gitu ya. Oke, terus tadi aku lupa kasih tahu untuk yang September 2015 ini cara membuat dia supaya bisa di sebelah kanan adalah ini. Awalnya kan seperti ini, teman-teman akan seperti ini. Jangan di spasi satu-satu. Oke? Jangan di spasi satu-satu, tapi kita gunakan tab yang ada di keyboard di atasnya caps lock. Pencet sampai dia ada di sebelah sini. Tuh. Oke, selesai. Setelah itu, kita lanjutkan membuat header. Kita bikin headernya.
yang PT Cipaheim ini. Caranya teman-teman klik di sini, di bagian atas sini, kalian klik 2 kali. Nah, ini kita akan masuk ke bagian header dan footer, oke? Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian logonya, yang ini. Logo, teman-teman pastikan sudah mendownload logo di Teams yang udah aku posting. Itu kalian download dulu. Kemudian kita bisa masuk ke bagian insert. Masuk ke insert, terus ke picture, ini pencet, habis itu pencet yang this device. Kalau nggak ada pilihan ya pokoknya dari picture gitu ya. Terus cari deh kalian dari mana. Oke, nih. Oke, ini punya aku. Udah masuk. Tinggal kalian kecilin ini ya, ditarik ya. Dikecilin. Pokoknya dibikin sesuai dengan yang ada di surat ini. Oke, selesai dikecilin. Selanjutnya aku mau bikin yang PT Cipaheim. Nah, yang PT Cipaheim ini di bawah ada tulisannya kalau untuk nama PT menggunakan word art. Jadi si PT Cipaheim ini kita harus bikin pakai word art gitu. Caranya kalian ke insert, habis itu ke text, terus word art, oke? Pencet ini, terus pilihlah yang sekiranya mirip sama yang ini gitu. Kalau aku pilih yang ini. Jadi terserah kalian mau ini atau yang ini, itu sama aja. Pilih aja satu. Terus tulis aja di sini PT Cipaheim. Oke, kalian bisa gedein caranya. Ini pencet ininya, yang pinggirnya dipencet. Terus kalian ke tab home. Habis itu kalian bisa gedein pakai yang ini. Nah, nanti dia akan jadi gede. Oke. Kayak gini. Oke, selesai sampai sini. Terus PT Cipaheimnya kalau dilihat, nih, dia kan ada shadow-nya. Ini ada bayangannya nih. Nah, cara kita bikin bayangannya adalah kita pencet ke shape format. Oke, terus kita pencet. Habis itu kita pilih yang ini. Terus pilih yang shadow. Habis itu kalian sesuaikan ya sama yang ada di sini. Kalau di sini itu yang ini. Oke, tuh. Terus selanjutnya kita mau tulis alamatnya si PT Cipaheim. Caranya adalah kalian menggunakan text box. Jadi supaya waktu kita tulis itu tulisannya ada di tengah-tengah sini, bukan di pinggir. Jadi kalau misalnya nih, kalian mau bikin tulisan title-nya rata tengah kan? Karena ini kan rata tengah ya. Dia ada di tengah-tengah. Tapi kalau kalian tulisnya di sini, terus kalian rata tengah, tuh, malah logonya akan ikut jadi ke rata tengah. Atau enggak nih, misalnya ya, kalau logonya kita bikin jadi kayak, ini kalian bisa pencet ya, layout option, pencet, terus pencet yang ini, in front of text, coba. Nah, ini bisa disesuaikan. Tapi kalau ini rata tengah, kalau teman-teman lihat, nih, title Tokyo-nya tuh akan ada di sini. Sedangkan kita maunya dia kayak gini. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita pakai fungsi itu apa, text box. Caranya kalian masuk dulu ke insert, habis itu ke text, pencet, terus ke text box. Habis itu kalau di sini aku ada draw horizontal atau vertikal, tapi kalau kalian ada tulisannya draw text box itu tetap dipencet ya. Langsung pencet aja. Terus tinggal digambar gitu. Udah digambar. Habis itu kalau teman-teman lihat, ini di sini kan ada 3 simbol. 1, 2, 3. Nah, kita mau masukin itu ke dalam sini. Caranya adalah kalian masuk ke insert, tadi insert, habis itu pencet simbol,
terus simbol lagi, habis itu pencet yang more symbol. Terus teman-teman harus ingat, kalau kalian cari simbol, carilah di 4 tempat ini. Yang pertama di Webdings, yang kedua di Wingdings, yang ketiga di Wingdings 2, dan yang terakhir di Wingdings 3. Jadi kalau nanti ada soal yang muncul simbol-simbol, kalian carinya di sini, oke? Oke, sekarang kita cari yang pertama. Ini kita masuk ke Webdings. Habis itu, nih kalau dilihat ada kayak gini. Ini sama aja, tadi bisa warnanya bisa putih, bisa hitam, sama aja tapi. Pencet, terus klik insert. Habis itu, yang selanjutnya itu kan bentuknya telepon. Kalau di sini kalau teman-teman lihat kan nggak ada. Maka kita harus cari di tempat lain. Jadi kita cari coba di Wingdings. Di Wingdings ada tapi warna hitam. Kita maunya yang warnanya putih. Pokoknya kita bikin persis plek ketiplek sama yang ada di soal. Nah, ini ada di Wingdings 2. Kita insert. Sama yang terakhir ini ada di tadi ada di Webdings. Oke, nih ada di Webdings ya. Nih insert juga. Habis itu kalau udah selesai insert tiga-tiganya, kalian close. Oke, udah muncul 1 2 3. Terus ini kita enter aja, enter. Terus ketik deh ini. Oke, kita ketik Taito, Tokyo, Jepang. Oke, lanjut. Ini pencet ya di tengah-tengah sini. Terus spasi 1, terus ketik nomor teleponnya 03 3316 0354. Terus spasi. Terus di sini di sampingnya kita tulis emailnya. cipaheimokit@cipaheim.co.jp. Oke, udah selesai. Tapi kalau kalian lihat di tempat aku, ini kan dia ada spasinya lagi ya, spasi after paragrafnya muncul lagi. Nah, ini kita hilanginnya sama, kita ke tab home, terus paragraf, habis itu ini, terus kita remove space after paragraph. Nah, nanti dia akan jadi rapat lagi. Tapi kalau teman-teman yang tadi nggak ada spasinya, udah aman, bisa lanjut aja ke step yang ini. Jadi setelah itu kita akan bikin dia rata tengah. Rata tengah, kalian bisa manual. Kalau manual itu home, habis itu ke paragraf, terus pilih yang ini. Kalau mau cepetnya, pencet Ctrl dan E. Itu ya, nanti dia akan jadi rata tengah. Oke, selanjutnya kalau kalian lihat ini kan masih begini bentuknya. Ada garis-garis hitamnya, sedangkan kalau yang di soal tuh nggak ada garis-garis hitamnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita ke tab, kita ke tab shape format, nih, pencet, terus pilih yang ini nih, yang fill, pencet, terus kita pilih yang no fill. Jadi supaya belakangnya itu transparan nih. Kalau di drag itu dia transparan kan. Kalau kesini juga dia transparan belakangnya. Nah, itu fungsinya. Kemudian selanjutnya yang ini. Terus kita pencet no outline. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pencet, udah hilang deh si garis-garisnya. Oke, selanjutnya kita rapihkan aja. Kita rapihkan supaya dia agak lebih di bawah. Nah, terus selanjutnya kita mau bikin garis yang ini, garis hitam ini. Caranya teman-teman harus pastiin dulu kalau ini ya, yang hitam-hitam ini, yang kedap-kedip ini ada di bawah. Jadi di dekat garis ini, dekat garis putus-putus ini, oke? Terus ini kalau turun gimana, Ci? Ya udah ini tinggal ditarik aja ke atas. Oke. Pokoknya kalau ini nanti misalnya ini tiga-tiganya turun, kalian tarik tiga-tiganya, pencet aja satu-satu. Misalnya ini, gitu ya.
Nanti kalian drag satu-satu naikin ke atas, kalian rapihin lagi gitu. Oke, balik lagi. Kita pastiin ini kursornya ada di sini. Terus kita masuk ke desain. Desain, habis itu page border, pencet, habis itu pilih border. Ingat, teman-teman harus pilih border. Apa sih bedanya border sama page border gitu kan? Nah, kalau border itu tuh kalian bisa apply ke paragraf gitu. Jadi misalnya kalian di Cipahein doang. Nah, kalian bisa borderin atau bisa garisin pinggirnya si Cipahein ini doang. Sedangkan kalau page border ini kayak yang kelelawar ini. Jadi dia akan mengelilingi satu halaman penuh. Tuh. Jadi dia kelilingi pinggir halamannya. Nah, sedangkan kan ini kita maunya yang di dalam halaman gitu. Jadi kita harus pilih yang border. Oke. Nah, di sini kita pilih border, terus kita cari yang ini. Yang ini garisnya adalah yang bawah tebal, yang atasnya tipis. Ini kita cari ini. Terus nanti di sini bentuknya akan gini di preview. Tapi kan kita maunya seperti ini ya. Bentuknya kayak gini di bagian bawahnya PT Cipahein. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita matikan yang lain. Ini matikan, ini matikan, ini matikan. Jadi yang ini tuh buat atas, ini buat bawah, ini buat kiri, dan ini buat kanan gitu. Jadi kalian harus matiin satu-satu, terus sisakan yang bawah gitu. Terus oke. Nah, nanti jadi kayak gini ya. Terus kalau dilihat ini kok terlalu mepet, kalian tinggal enter aja satu kali gitu. Ini pokoknya tinggal masalah enter dan nggak enter gitu. Kalau nanti misalnya terlalu mepet sampai ininya nggak muncul juga kalian enter aja gitu. Yang penting ininya harus dipencet no fill dulu. Oke, lanjut. Karena kita sudah selesai ini, kita bikin bagian footernya. Footernya yang ini, yang model kit Builders World Cup 2015. Caranya sama, di bagian bawah halaman, kalian pencet 2 kali. Oke, setelah dipencet 2 kali, ini kalau teman-teman lihat, di sini juga ada simbol. Nih. Jadi kita perlu cari simbol lagi. Ya, kita masuk ke insert, terus pencet simbol lagi, terus ke more simbol. Terus kita cari deh, ada nggak di Webdings gitu. Nah, di sini nggak ada yang teman-teman, kita pindah ke Wingdings. Oke, nah di Wingdings ada ya. Ini kalau kalian dari atas, kalian scroll ke bawah, pencet ini. Nih, pokoknya di dekat bulat-bulat yang 0123. Nah, yang ini sama yang ini gitu. Nih, insert sekalian ya, 2 langsung insert gitu. Close. Terus dari tengah kalian ketik deh. Sesuai seperti yang di modul. Model kit builder World Cup 2015. Oke, kalau sudah, ini kalian bikin dia rata tengah. Terus kalian besarkan ukurannya di home, terus di sini. Jadi ini biar kayak otomatis gitu. Nah, udah besar. Terus ini kalau kalian lihat, nih juga ada border yang kecil nih. Nah, sama caranya. Kita masuk ke desain, terus page border, habis itu pilih border. Terus ini kalau dilihat kan yang atas tebal, yang bawah tipis, terus pencet juga. Nah, dia muncul kayak gini. Nah, sekarang kita maunya tuh bordernya di atasnya si model kit. Nih, di atasnya model kit kan. Jadi yang kita sisain yang nyala adalah yang ini gitu. Ini dihapus, hapus, hapus. Oke, nah. Ini ya, sisa ini ya. Ingat ini atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Terus oke. Nah, udah muncul. Oke, selanjutnya kalian lihat nih ada si kelelawar. Nah, si kelelawar ini cara masukinnya juga di tab desain. Kemudian masuk ke page border. Terus kalian tetap ya di page border, jangan pindah kemana-mana. Tapi kalian cari di art.
Ini artnya, cari, kalian scroll ke bawah. Nah, ini ya, yang ini. Pencet, ini whole document, jadi atas, bawah, kiri, kanan tuh. Bedanya ya, ini bisa pilih section ini, tapi kita nggak bisa pilih ke paragraf gitu. Terus kita pencet option, pencet, kita sesuaikan marginnya. Oke, tadi marginnya di sini adalah 4, kemudian bottomnya 2, kiri 3, kanan 3. Habis itu oke. Terus oke gitu. Nah, dia akan langsung mengelilingi satu halaman dari pinggir gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini, ke isi dari suratnya. Jadi kita mulai ngeberesin isi suratnya. Kita mulai dari paragraf pertama. Kalau dilihat Cipaheimnya kan kebelah 2. Nah, kita juga sama, kita mau belah 2 si Cipaheim ini. Nah, teman-teman klik aja si Cipaheim ini 2-3 kali, pokoknya sampai dia keblok semua seperti ini. Atau kalian mau manual dari Cipaheim sampai ke Zeoheim ini juga boleh. Terus habis di blok, teman-teman pencet layout. Layout lagi, habis itu pencet yang kolom. Pencet, terus pencet yang more column. Oke, kalau sudah kita pencet tuh. Karena ini kalau dilihat di sini dibaginya menjadi 2. Kemudian kita mau ada garis di tengah-tengahnya nih. Di tengah-tengahnya ada garis, kita pilih line between. Terus kita oke. Nah, dia akan langsung otomatis kebelah 2, habis itu juga ada garis di tengahnya gitu. Selanjutnya, kalau kita lihat C-nya ini besar sendiri. Terus yang kita lakukan adalah kita blok C-nya. Nih C-nya doang yang di blok. Habis itu kita masuk ke insert. Insert, habis itu ke text. Habis itu kita pencet yang drop cap. Terus pencet yang drop. Nah, dia akan jadi lebih besar daripada yang lain gitu. Kemudian yang ini dengan hormat, kalau kalian lihat ini kan ada enternya. Ya ini kalian tinggal enter gitu. Kemudian lanjut di sini juga di enter nih kalau kalian lihat ya. Jadi kita enter. Habis itu ini kalau kalian lihat ini kan ada di tengah-tengah, tapi dia bukan rata tengah gitu. Maksud aku, jadi dia di tengah-tengah tapi bukan rata tengah tuh kayak gini. Kalau dia rata tengah, dia tuh bentuknya akan berantakan. Nih, bentuknya akan seperti ini kalau dia rata tengah. Jadi gimana sih caranya supaya dia di tengah tapi nggak berantakan? Ini kita balikin lagi. Oke, jadi yang kalian lakukan adalah kalian pakai tab, oke? Sama kayak tadi kalian pakai tab, jadi di tab sampai di tengah. Oke, tab. Terus kalau kalian lihat ini titik 2-nya, ini kan masih berantakan ya. Sedangkan di sini bentuknya seperti ini. Nah, sama kita juga tab aja. Ini tab. Nah, sudah. Ini saja. Terus selanjutnya ini dengan kode yang Anda dapatkan. Kalau teman-teman lihat, di sini juga ada ada enternya 1 kali. Kemudian ini aku akan jelasin gimana cara teman-teman bikin table. Oke, abaikan saja table punya aku. Cara bikin table yaitu kalian pencet lagi ke tab insert, terus di table. Di situ kalian hitung aja ini 1, 2, 3, 4. Jadi barisnya adalah 4. Kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dikali 4. Tuh. Nah, diklik langsung muncul tabelnya. Nah, tabel ini nanti kalian isi sesuai dengan yang ada di sini gitu. Jenis, harga, diskon, platinum, gold, silver gitu-gitu. Kalian sesuaikan, kalian masukin ke dalam tabel ini. Oke, kalau sudah bikin table, sudah dimasukin semua. Selanjutnya kita
biar sekalian ini jenis gini-gini kita akan jadiin bold sama kita jadiin rata tengah. Tadi caranya ini kalian seret ya. Jadi kalian klik di sini, terus kalian seret ke samping. Habis itu kalian pencet CTRL. Oke? CTRL dipencet, terus ini diklik jenis, harga, ini, terus jenis, harga, diskon. Kok bisa sih? Oh, dari sini. Ini ya. Nih, jenis platinum, gold, silver. Kalian klik, habis itu pencet CTRL. Kalian klik yang harga, diskon, sama harga net. Oke, jadi dia akan keblok seperti ini. Terus, untuk bikin dia jadi bold, ini kalian bisa pilih manual juga. Kalau manual di tab home, terus ke yang tulisannya B ini. Ini B ini artinya bold, jadi dia akan menebalkan gitu ya. Kalau yang I ini italic, jadi dia akan memiringkan. Terus kalau yang underline ini ya kalian jadi nanti di kalimat atau di kata kalian itu di bawahnya ada garis gitu. Sedangkan kalau yang ini tuh garisnya kayak di tengah-tengah gitu. Oke, ini yang di sini kita mau bikin dia jadi bold. Kalian bisa pencet ini atau pencet nih ada tulisannya tuh. CTRL B. Nah, kalian bisa pakai CTRL B juga. Kemudian selanjutnya kita mau bikin dia jadi rata tengah. Rata tengah dari CTRL E. Atau kalau mau manual, kalian pencet di paragraf, terus pilih yang ini. Tuh. Oke, terus yang ini juga mau di rata tengah. Jadi kalian blok, ini ditarik dari sini, sampai ke sini, ditarik, habis itu CTRL E. Jadi biar dia rata tengah. Oke, selanjutnya ini udah oke semua. Terus di sini kalau kalian lihat ada tanda tangan. Oke, ada bagian tanda tangan, sama kita bikinnya pakai text box, jadi sama kayak yang tadi di atas ini. Kita pakai text box, masuk ke insert, kemudian pilih text, kemudian pilih text box. Oke, kalian pencet yang draw text box, kalau tadi kan ada tulisannya kalau aku ada horizontal atau vertikal gitu. Sorry, bentar. Oke. Terus kalian tinggal gambar ini, terus tulis deh hikmat kami Hiroyu. Oke, ini kita mau bikin di rata tengah sama kita tadi CTRL X. Oke, terus biar dia lebih kecil tinggal ditarik aja kanan kirinya. Terus ini si Hiroyu, kalau kalian lihat ini kan fontnya beda ya. Nah, kita harus cari fontnya. Caranya kalian ke home, kemudian yang ini yang ada tulisan Calibri, kalian pencet. Nih, panahnya dipencet. Terus kalian bisa scroll ke bawah. Kalau ini aku bisa kayak sambil coba-coba gitu. Nih, soalnya yang aneh-aneh nih fontnya kita cobain aja. Kayak gini-gini. Pokoknya kalian cobain satu persatu sampai ketemu yang paling mirip dengan yang ada di modul. Nah, ini ya, ketemu. Oke, terus digedein aja biar sesuai dengan yang ada di modul. Oke, selanjutnya nih kalau kalian lihat ini masih ada garisnya. Kita mau hilangin lagi garisnya. Caranya itu kita ke shape format, pencet. Terus ini karena tadi kita sudah menghilangkan yang atas, bentuknya akan gini, jadi putih sama putih. Nah, enaknya kalian bisa tinggal langsung pilih, langsung klik. Nih. Nah, dia hilang. Tapi kalau buat teman-teman yang misalnya ininya jadi warna oranye sama biru. Ini kalian pencet panahnya, kemudian pilih yang no fill. Sama yang ini juga, pencet panahnya, kemudian pilih yang no outline. Gitu. Oke. Selanjutnya kita mau masukin watermark di belakang. Nah, caranya ini kalian masuk ke desain,
masuk. Habis itu kalian ke watermark. Pencet watermarknya, terus kalau ini kan kita nggak bisa pakai. Nah, jadi kita pencet yang custom watermark. Oh ya, jadi kenapa ini nggak bisa pakai? Karena ini bentuknya teks. Gitu. Dan lebih enak kalau kalian custom watermark aja. Jadi kalau kalian mau bikin watermarknya sesuai dengan apa yang kalian mau tuh, lebih enak pakai custom watermark aja gitu. Jadi pencet custom watermark, terus pencet yang picture. Karena kita mau ini bagian belakangnya adalah bentuknya picture gitu. Tapi kalau kalian nantinya mau pilih yang text watermark, kalian bisa pilih text watermark, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Selanjutnya, kita lanjut ya. Pencet picture watermark, kemudian pencet select picture, pencet from a file. Oke, kalau di sini aku aku simpan di folder ini. Kalian bisa pilih folder tadi kalian simpenin di mana. Kalau tadi karena aku kerjain yang logo di atas, dia langsung muncul gitu. Kalau nanti kalian nggak muncul, kalian cari ya folder kalian di mana kalian simpan tadi logonya. Habis itu kalian pencet, kalian insert. Kemudian jangan lupa washout-nya ini dihapus. Kenapa? Karena kalau ada washout ini, kan kalau teman-teman lihat ini tebal ya. Gambarnya itu tebal. Nah, kalau di washout, ini gambarnya akan jadi pucat warnanya gitu. Jadi karena kita maunya tebal, jadi washout-nya itu kita uncheck list. Oke, habis itu kita pencet OK. Nah, muncul. Gini ya. Oke, sudah. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Kak Resya.